Alhamdulillahil alimil fattahil mannan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin muallimil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian, semoga taufik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selalu bersama ilmu dan amal kita. Kita kembali lagi bersama kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu jami'an. Bersama saya Sanusin Muhammad Yusuf. Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata, Khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi wa khalaqal malaikata jami'a li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi faminhum malaikatun biqudratihi lil arshi hamilun wa ta'ifatun minhum hawlal arshi yusabbihun wa akharuna bihamdihi yuqaddisun wastafa minhum rusula ila rusulihi wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Beliau berkata, Allah Ta'ala menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena kebutuhan terhadapnya. Dia menciptakan seluruh malaikat untuk mentaatinya dan menjadikan tabiat mereka adalah beribadah kepadanya. Ada malaikat yang bertugas menyokong arsy, ada yang bertasbih di sekitar arsy, ada yang mengagungkannya dengan pujian, ada yang bertugas sebagai utusan kepada para rasul, dan ada yang bertugas mengatur urusan-urusan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk. Apakah karena Allah membutuhkan makhluk tersebut? Seperti orang membuat telepon karena dia butuh telepon. Orang membuat minuman teh karena dia butuh minum teh. Dan seterusnya. Kita harus paham Allah Ta'ala tidak membutuhkan makhluk yang dia ciptakan. Jadi dia menciptakan makhluknya bukan karena dia butuh pada makhluknya. Tetapi penciptaan makhluk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan makhluk menunjukkan wujud dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hikmah. Semuanya sifat-sifat Allah itu ditunjukkan dengan penciptaan tersebut. Kemudian penciptaan makhluk menunjukkan wujud dari kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita harus paham, Allah menciptakan makhluk bukan karena Allah butuh pada makhluk, tetapi Allah menciptakan makhluk untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Allah menciptakan makhluk untuk menunjukkan wujud dari kesempurnaan, menunjukkan wujud dari kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling besar, yang paling agung, yang kerjanya hanya taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para malaikat. Malaikat ini diciptakan dengan tabiat khusus. Tabiat malaikat yaitu untuk selalu taat kepada Allah. Tabiat iblis, tabiat setan untuk selalu tidak taat. Manusia di antara keduanya kepada perintah Allah Ta'ala. Pekerjaan malaikat adalah beribadah, melaksanakan tugas dan perintah Allah Ta'ala. Sebenarnya malaikat itu punya kehendak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan kehendak mereka. Jadi mereka itu selalu berkehendak untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda dengan manusia, kadang taat, kadang pingin maksiat dan seterusnya. Apakah tugas malaikat? Di antara tugas malaikat, jadi bukan seluruh tugasnya. Ada malaikat yang mengangkat arsy. Jadi arsy itu makhluk yang paling tinggi, di bawahnya itu ada malaikat yang mengangkat. Ada malaikat yang kerjanya bertasbih terus. Ada kerjanya malaikat mengucapkan subhanallah, subhanallah bertasbih. Ada yang kerja mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah memuji Allah Ta'ala. Ada kerja malaikat yang sujud terus. Ada kerja malaikat yang ruku terus dan seterusnya. Ada juga malaikat yang menjadi utusan kepada rasul manusia. Nah, manusia terbaik adalah para rasul. Maka malaikat terbaik adalah rasulnya malaikat. Jadi rasulnya malaikat itu penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Jadi Al-Quran sampai kepada kita itu sebenarnya lewat dua rasul. Rasul pertama yaitu Jibril, rasul kedua yaitu Nabi Muhammad SAW.
Kemudian di antara malaikat ada malaikat yang mengatur urusan-urusan seperti malaikat yang mengatur hujan dan lain-lain. Jadi semua yang terjadi di alam ini ada malaikat yang bertugas dan mengaturnya. Kemudian Imam Al-Muzani berkata, rahimahullahu ta'ala, "Summa khalaqa Adam biyadihi wa askanahu jannatahu. Wa qabla dhalika lil ardi khalaqahu wa nahahu an syajaratin qad nafadha qadahu alaihi bi akliha. Summa abtalahu bima nahahu anhu minha. Summa sallatu alaihi aduwahu fa'agwahu alaiha. Wa jala aklahu lahaf ilal ardi sababa. Fama wajada ila tarki akliha sabila. Wala anhu laha madhaba." Beliau berkata, kemudian Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ini sifat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadikannya penghuni surga, padahal ia diciptakan untuk menetap di bumi. Allah Ta'ala melarangnya memakan buah dari sebuah pohon yang ia telah ditakdirkan untuk memakannya. Allah Ta'ala mengujinya dari memakan buah itu. Kemudian musuhnya iblis berkuasa atasnya dan menggodanya. Ia memakan dari buah pohon itu yang menyebabkan dirinya diturunkan ke bumi. Tidak mungkin baginya untuk menjauhkan diri dari sebab tersebut yang membuat ia terhindar dari memakan buah itu. Ini kurang tepat ini. Kita perbaiki sedikit. Untuk meninggalkan sebab itu. Meninggalkan. Kita lanjut. Saya buat cerita yang lebih mudah, lebih singkat dari itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebenarnya untuk menjadi penghuni bumi. Jadi Nabi Adam itu sebenarnya tempatnya di bumi, dicipta untuk di bumi. Nah, tapi sebelum menjadi penghuni bumi, Nabi Adam itu dijadikan penghuni surga terlebih dahulu. Jadi Nabi Adam itu sebenarnya bukan dicipta menjadi penghuni surga, tapi dicipta untuk menghuni bumi, dan sebelum ke bumi dia ke surga terlebih dahulu. Karena ini urusan dunia, urusan surga dan neraka di akhirat. Tapi sebelum turun ke bumi dia ke surga dulu. Di surga ia dilarang memakan buah dari sebuah pohon. Iblis menggodanya. Ia pun tergoda dan memakan buah itu. Allah Ta'ala menurunkan ia ke bumi untuk menjadi penghuninya di mana ia telah cipta dan ditakdirkan untuk itu. Artinya Nabi Adam di bumi itu sudah pasti. Suruh mampir di surga. Artinya Nabi Adam pasti akan melakukan hal yang membuat dia turun dari surga dan menjadi penghuni bumi. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Karena memang Nabi Adam dicipta untuk menjadi penghuni bumi. Manusia dicipta untuk menjadi penghuni bumi. Ini firman-Nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nabi Adam mau diciptakan untuk apa? Sebelum diciptakan Allah mengatakan dia akan jadi penghuni bumi. Jadi di surga itu memang sudah ditakdirkan hanya untuk mampir aja. Kemudian Imam Al-Muzani berkata, summa khalaqa lil jannati min dzurriyyati ahla. Fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun wa biqudratihi wa biiradatihi yanfuzun wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla fa khalaqa lahum a'yunan la yubsirun biha wa adanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidzalika 'anil huda mahjubun wa bi'amali ahli an-nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan sebagian anak cucu Adam untuk menjadi penghuni surga. Mereka beramal dengan amal ahli surga dengan kehendaknya. Dan dengan kekuasaan dan kemauannya semua terjadi. Dan Allah Ta'ala menciptakan sebagian anak cucu Adam untuk menjadi penghuni neraka. Allah Ta'ala menciptakan bagi mereka mata tapi tidak melihat, telinga yang tidak mendengar, dan hati yang tidak memahami. Ini keadaan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Maka tertutuplah mereka dari petunjuk. Mereka pun beramal dengan amal ahli neraka berdasarkan takdir terdahulu. Begini, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan bahwa
manusia itu sebagian akan masuk neraka dan masuk surga. Jadi ada sekelompok dari anak cucu Adam yang akan masuk surga dan sekelompok akan masuk neraka. Apa yang Allah lakukan untuk hal itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan manusia di muka bumi ini ujian. Kehidupan manusia di muka bumi ini adalah ujian dan dibuatlah pilihan. Ada kebaikan dan ada keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Yang masuk surga kalau jawaban ujiannya itu benar, yang masuk neraka kalau jawaban salah. Anggaplah aja ujian orang ujian masuk perguruan tinggi atau ujian masuk ke perguruan tinggi. Jadi yang daftar misalnya pendaftar kita menerima 30.000 pendaftar. Yang diterima hanya 3.000. Artinya 27.000 tidak diterima. Begitu juga di dalam kehidupan ini, artinya sebagian sudah pasti masuk surga, sebagian sudah pasti masuk neraka. Karena ini ujian. Tetapi ketika orang masuk ujian yang 30.000 tadi, dia bisa memilih yang akan masuk, yang akan gagal ujian pasti milih jawaban-jawaban yang salah, yang akan lulus ujian dia akan memilih jawaban yang benar. Yang akan masuk surga dia akan berbuat perbuatan-perbuatan baik, yang masuk neraka dia juga akan buat perbuatan-perbuatan yang baik. Yang masuk surga, yang lulus ujian dia akan memilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu siapa yang buat? Yang buat pembuat ujian. Begitu juga orang-orang yang berbuat baik tidak akan mungkin memilih kebaikan kecuali kebaikan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah menentukan adanya pilihan di dalam kiri kita, disitulah diberi pahala dan dosa. Tetapi apa yang kita pilih dan seterusnya itu sebenarnya sudah Allah tentukan, kita tidak akan bisa keluar dari ketentuan tersebut. Dan salah satu ketentuan itu kita diberi kehendak untuk memilih dan pada kehendak itulah ada balasan dan dosa. Kita lihat gambarannya di sini, takdir manusia. Jadi manusia itu ditakdirkan untuk menempuh ujian di bumi. Tempat ujiannya adalah di bumi, manusia peserta ujian. Nah, yang lulus ujian karena melaksanakan tugas penciptaannya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dia lulus ujian. Maka tempatnya di akhirat adalah surga. Ini di akhiratnya dia masuk surga. Nah, di ujian manusia melakukan ujian di bumi. Ujiannya dia gagal ujiannya, maka di akhirat dia akan menjadi penghuni neraka. Dari pertemuan kali ini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk bukan karena Allah butuh, tapi menunjukkan keagungan dan kebesarannya dan menunjukkan wujud dari kebesaran dan kemuliaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk yang diciptakan adalah malaikat dan juga Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan untuk menjadi penghuni bumi, tetapi sebelum menghuni bumi dimasukkan surga terlebih dahulu dan akhirnya ke bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa di dunia ini tempat ujian, maka ada yang lulus ujian akan masuk surga dan ada yang gagal ujian mereka akan masuk neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.